Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di acara Ngawas, Ngaji Pengawasan bersama saya Putu yang akan menemani sahabat semua kurang lebih 30 menit ke depan. Pada kali ini kita akan membahas seputar pengawasan pemilu. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua, sahabat Bawaslu, dan kita tetap selalu menjalankan protokol kesehatan COVID untuk selalu menjaga jarak dan mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun kita berada. Baik teman-teman, pada hari ini topik yang akan kita bahas cukup menarik ya. Kita akan membahas mengenai golput. Nah, golput merupakan fenomena yang selalu terjadi di hampir setiap pesta demokrasi di Indonesia, baik di level regional maupun nasional. Banyak dari mereka para pemilih yang menganggap bahwa memilih itu merupakan hak dari pribadi mereka masing-masing. Hal tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 23, di mana dalam aturan tersebut mengatur bahwa negara menjamin kebebasan berekspresi setiap orang. Namun dalam aturan tersebut menyebabkan hak menjadi dimaknai secara harfiah menjadi hak untuk memilih dan tidak memilih. Nah, sahabat Bawaslu, banyak faktor yang melatar belakangi mengapa golput menjadi pada akhirnya narasi hak yang selama ini beredar telah dimaknai secara harfiah menjadi hak untuk memilih dan tidak memilih. Nah, sahabat Bawaslu, banyak faktor yang melatar belakangi aksi golput ini. Namun rasanya kita semua sepakat bahwa gerakan golput ini merupakan aksi protes yang diberikan oleh publik terhadap ketidakpercayaan mereka kepada pemilu. Lebih jauh, hal ini kepada sistem pemilu, kemudian partai politik, dan calon konsultan yang dianggap kurang berkompeten. Nah, untuk itu kita telah kehadiran salah satu narasumber yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi. Selamat siang Pak Hardi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak telah hadir pada bincang-bincang kita kali ini. Nah, ini kita membahas yang hal menarik nih Pak ya. Kita akan membahas soal golput. Nah, menurut Bapak nih, golput itu secara definisi apa sih Pak? Pertama gini ya. Pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya kepada seluruh umat Muslim sebangsa dan setanah air ya. Dan siang hari ini kita akan coba membedah terkait dengan apa itu golput. Nah, istilah golput ini memang menjadi populer di di Indonesia ya. Nah, istilah golput ini memang dia muncul ketika awal-awal lahirnya Orde Baru ya. Nah, di mana dulu sebelumnya pemilu pertama kita itu kan tahun 55 ya, 1955 dengan kontestan dari partai politik maupun perseorangan yang cukup banyak ya, yang kemudian dibatasi ya, dilakukan pembatasan terhadap jumlah peserta pemilu, yang mana akhirnya kemudian terdapat semacam ketidakpuasan publik lah ya, yang kemudian mengkonsolidasikan diri ya dalam bentuk satu sikap moral ya, sikap moral untuk menolak pembatasan partai politik itu dengan cara bersikap golput ya. Sebenarnya golput ini kan golongan putih ya, di mana mereka akan datang memilih tetapi tidak akan nyoblos partai politik, mereka hanya akan nyoblos mereka misalkan itu ada kertas suara putih ya yang akan dicoblos. Nah seiring perkembangan proses demokratisasi di Indonesia ya, sejak awalnya Orde Lama terus Orde Baru dan saat ini masuk kita di pasca reformasi ya, istilah golput ini kemudian
tetap saja populer ya. Nah, hanya saja saya agak sedih ya, kemudian agak sedih dalam artian golput ini kemudian juga dilekatkan pada orang yang tidak mau datang memilih karena tidak dibayar gitu. Dari misalnya di pemilu 2014, 2019 kemarin ketika kita berinteraksi sama pemilih ya, Bu, kenapa nggak datang nyoblos, Bu? Enggak, saya golput. Kenapa golput, Bu? Ya enggak ada uang transportnya gitu. Nah, ini kan ada pengkaburan ya, mengaburkan makna moral yang awalnya menjadi pesan golput itu adalah bentuk perlawanan gitu ya. Bentuk perlawanan ideologi ya. Tapi sekarang kemudian dimaknai golput itu sebagai hal yang bersyarat gitu ya. Saya nggak milih karena nggak dapat transport, nggak ada orang bagi uang gitu kan. Sehingga saya kemudian mengidentikan pilihan itu menjadi istilah golput gitu. Ini kan sebenarnya ada perubahan pada tataran nilai ya. Saya memaknai itu melihat proses transisi demokrasi kita ini, kalau dari hasil istilahnya itu, indeks demokrasi kita yang sekarang itu menurun gitu loh. Bahwa memang ada semacam cara pandang masyarakat yang dulu golput ini adalah suatu bentuk ideologi gitu ya, sikap, tetapi sekarang kemudian diwarnai sebagai hal yang sifatnya sederhana sekali karena tidak ada money politik gitu ya. Maka saya golput gitu. Saya kira ya seperti itu, ada pergeseran nilai dalam sisi memaknai golput ini. Oke Pak, sebenarnya dari konteks pemilu itu sendiri, apakah golput salah? Ya saya kalau sebagai penyelenggara pemilu tentu bukan pada posisi untuk memberi penilaian apakah golput itu salah atau benar ya. Saya ingin menarik satu sikap, apakah sikap itu kemudian dilandasi oleh adanya harapan untuk perbaikan bangsa ini dengan golputnya, atau sikap golput itu hanya karena tidak mendapat sesuatu. Nah, misalnya kita lihat di pilkada ya, di pilkada memang sudah lazim gitu, misalnya seorang kepala dinas atau penanggung jawab wilayah gitu ya, diberi tugas gitu, kadang ini sih belum pernah kita buktikan ya oleh incumbent untuk memastikan partisipasi gitu kan di tempatnya. Kalau partisipasi rendah maka ada konsekuensi, kira-kira gitu kan. Tentu partisipasi di situ harus dilihat yang harus memilih calon yang dititipkan gitu kan. Nah, kalau pertanyaan apakah dia itu salah atau tidak, kalau menurut saya saat ini memang pilihan golput itu kan ada pilihan ideologi yang karena ada alasan ideologis dan ada juga karena alasan administratif ya. Nah, kalau karena alasan ideologis saya setuju ya, dalam artian begini, bahwa mereka golput itu bukan karena nggak peduli terhadap bangsa ini gitu loh, tetapi itulah bentuk kepedulian dia terhadap bangsa ini. Saya nggak ingin memilih karena terpaksa gitu, karena hanya ini pilihannya gitu. Atau kalau kemudian golput karena administratif, itu saya nggak setuju. Misalnya gini, golput administratif itu, bro, kenapa dia nggak datang milih? Oh, golput saya karena saya nggak dapat pemberitahuan untuk tempat memilih. Nah, saya nggak setuju itu. Padahal secara dari sisi regulasi semua warga bangsa itu dijamin hak konstitusionalnya, meskipun mereka nggak dapat
surat apa pemberitahuan, mereka punya hak apa KTP gitu kan, sehingga mereka punya argumen apa konstitusional untuk mereka hadir, tidak kemudian mengamini ketidakhadirannya itu, oh saya golput karena nggak didaftar gitu kan. Nah, sehingga menurut saya golput itu kan ya ada dua ya, ideologis dan administratif, dan juga ada golput yang sekarang kan golput karena apa tidak dibayar gitu. Karena memang begini apa Mas Putu, ada hasil riset teman-teman di KPU juga bahwa di mana tingkat partisipasi apa tinggi, di sana itu banyak money politik. Nah, justru hal itu seharusnya kemudian menjadi apa menjadi cambuk ya bagi semua stakeholder penyelenggara pemilu, baik itu apa ya ada KPU, Bawaslu, partai politik, bahkan masyarakat, bahkan juga tokoh apa tokoh agama, tokoh politik kita. Nah, ya itu tuh. Nah, dari itu tadi Pak, penjelasan Bapak, apakah ada konsekuensi hukum nih bila kita golput itu Pak? Ya itu tadi, karena memilih itu adalah hak ya. Secara konstitusional itu memang hak, artinya kan ketika orang diberi hak ya dia bisa pakai, bisa tidak gitu kan. Nah, lain halnya di beberapa negara ya. Di beberapa negara itu misalnya kalau kita baca di literatur kan, misalnya Australia itu kan ada apa mewajibkan warga negaranya yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Nah, tentu kalau hak apa dia tidak ikut memilih ada konsekuensinya kan, misalnya tidak dilayani hak-hak administratifnya. Nah, kalau di kita ini kan tidak ya. Orang misalnya, saya selalu bilang begini ya, sekarang kita mulai dari proses pemudahan data pemilih, mendaftar pemilih ya, terus sampailah kemudian dia ada nama dalam DPT, sampai dicetakkan surat suara. Nah, hitung-hitungannya secara ekonomi kemarin itu ya satu orang itu bisa menghabiskan hampir ratusan sekitar 50-an ribu rupiah per orang sampai dia nah, yang saya mau bilang itu sumber daya yang dikeluarkan oleh negara itu cukup besar ya, mulai dari mendata sampai menyediakan surat suara pemilih sampai nanti dihitung dan direkap gitu ya. Nah, kemudian pemilih kita bilang begini gitu, yang saya sedih ya, saya nggak akan datang nyoblos Pak, karena apa yang saya dapat begitu-gitu saja dia, mending saya dikasih uang baru saya datang milih gitu. Nah, ini kan realitas kehidupan demokrasi kita hari ini seperti itu. Jadi saya selalu ingin bilang bahwa kita ini tidak boleh terlalu berbangga dengan partisipasi. Karena bisa jadi partisipasi itu hanya sebagai tameng ya, istilah itu. Padahal itu nyatanya adalah mobilisasi. Karena beberapa riset itu justru menunjukkan kepada kita bahwa di mana partisipasi tinggi itu, di sanalah money politik, orang bayar itu tinggi gitu loh. Dan pernyataan ya itu dalam satu buku ya, boleh di cross check katanya seorang DPR ini, potong tangan saya kalau ada DPR di tingkat pusat sampai daerah itu yang dia jadi itu tidak membeli suara. Nah, ini kan jadi kebohongan jangan sampai kita terlalu bangga gitu ya, diklaim sebagai negara demokrasi gitu kan, padahal pemilu kita ini masih sangat prosedural ya. Nah, justru itulah yang seharusnya menjadi tantangan kita sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih memasifkan lagi proses terutama pendidikan politik ya. Nah,
pendidikan. Kalau kita lihat di undang-undang pendidikan politik ini kan menjadi tanggung gugat partai politik sebenarnya. Tapi kan ya sekali lagi tugas itu seolah-olah agak jarang, bukan agak ya, jarang kita lihat. Bahkan teman-teman parpol itu ditahu hanya ketika menjelang proses kontestasi ya. Apalagi misalnya kita penyelenggara, kadang ketika kita ngumpulin pemilih itu Pak berapa transportnya gitu kan, karena mereka terbiasa ya kalau dikumpulin oleh teman-teman DPR yang reses gitu kan dapat transport. Jadi ketika kita ngumpulin mereka beri pendidikan pemilih seolah-olah harus berkonsekuensi uang gitu ya. Oke nih Pak, kan tadi bahas soal undang-undang nih Pak. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apakah ada mengatur sama tentang golput nih Pak? Secara spesifik, golput itu tidak ada di undang-undang ya. Tetapi yang diatur di undang-undang itu adalah larangan ya bagi orang ya, setiap orang baik itu perseorangan maupun badan hukum ya yang menghalang-halangi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Nah, seingat saya di pasal itu misalnya ada pekerja rumah tangga, ada majikannya, mencoblos hari pencoblosan hari Senin. Kemudian ada pekerjaan di majikannya, dia nggak boleh datang memilih. Nah itu majikan itu bisa dipidana itu. Bisa pidana itu. Bisa dipidana. Nah kira-kira bagi yang punya pekerja rumah tangga ya, saya tidak ingin bilang pembantu ya, pekerja rumah tangga yang dihalang-halangi oleh majikannya untuk memilih pada hari pemilih, itu majikan itu bisa dipidana. Nah bahkan di pilkada kemarin kita kan sempat agak rame ya terkait dengan teman-teman yang kerja di perusahaan AMNT ya, yang kita terima informasi awal itu kan ada beberapa pekerja yang kemudian tidak diberikan hak ya untuk bisa menyalurkan hak politiknya. Nah yang kemarin juga di putusan MK di pilkada itu yang menjadi salah satu pertimbangan hukum MK sampai ada pemungutan suara ulang, karena ada satu perusahaan gitu, saya lupa di daerah mana ya, yang kemudian tidak memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk menyalurkan hak politiknya. Nah, padahal hemat saya, kenapa dia, kalau kita pahami secara lebih jauh ya, kenapa kita diberi hak memilih itu? Kalau kita benar-benar memahami ya, masyarakat memahami, kenapa kita diberi hak untuk memilih? Karena pemimpin yang akan lahir gitu ya, dari pilihan kita itu akan mempengaruhi nasib kita gitu. Kan ini hak istimewa ya bagi warga, tidak semua orang bisa memberikan hak pilihnya. Ya makanya saat orang miskin dengan orang kaya kan sama aja hak pilihnya kan, satu, one man one vote kan, satu Nah jadi hemat saya memilih itu kenapa hak ya, betapa luar biasanya gitu hak milih itu, sehingga memang kalau orang kemudian masih mengkonversi gitu ya hak istimewanya itu dengan uang, itu kan hemat saya hampir itu saya mau bilang orang yang tidak beragama itu. Jangan sampai kemudian mengklaim diri beragama tapi masih menerima uang money politik gitu ya, sehingga dia harus sebanding antara linear ya, antara ibadah sosial dengan vertikal kita itu. Jadi balik lagi ke kesadaran iya, jangan sampai kemudian bahwa money politik dibayar itu nggak dapat dosa gitu kan. Wah ini halal uangnya gitu kan. Padahal
Ya kita yang misalnya yang Muslim, kita rajin sholat apa kan, rajin ke pura, rajin ke gereja, terus mau nerima uang ketika apa itu kan, dia harus benar-benar diinternalisasi bahwa itu menjadi bagian cara beragama kita berpemilu itu. Oke, ya Pak, kita lanjut nih Pak ya. Nah, sejauh mana nih Pak peran Bawaslu dalam mencegah atau mensosialisasikan terhadap golput itu sendiri Pak? Begini ya, kalau kita ya penyelenggara pemilu itu kan ada tiga ya, ada tiga yang saya tahu di undang-undang kan ada KPU, Bawaslu, ada DKPP. Nah, masing-masing kelembagaan ini kan punya tugas dan fungsi sendiri-sendiri ya. KPU pelaksana, Bawaslu mengawasi, DKPP menjaga etik penyelenggara. Nah, peran kita di Bawaslu pertama adalah cegah, awasi, tindak gitu ya. Nah, dalam konteks pencegahan kita kan menjadi kewajiban kita ya menyampaikan, ya mensosialisasikan kepada seluruh warga bangsa kita yang akan berpemilu terkait dengan bagaimana hak dan kewajiban dia sebagai warga masyarakat ya, bahwa memilih itu adalah hak istimewa ya, tidak sembarang orang bisa diberikan hak itu. Kemudian dalam konteks mengawasi kan, cegah, awasi, tindak ya, tentu kita di Bawaslu kan dari pemilu dan pilkada kemarin kita melakukan pengawasan terhadap proses, mulai dari proses pendaftaran pemilih, terus sampai penetapan DPT, sampai kepada proses pemungutan dan perhitungan suara, dan sampai ya menindak pelaku aktor yang bisa mengancam hak seseorang. Nah, di salah satu kabupaten kota kita menindak itu ada oknum anggota DPR yang melakukan pengancaman ya terhadap pemilih, dan sudah ada putusan. Oke. Nah, selain penyelenggara pemilu nih Pak, apakah ada pihak-pihak terkait nih Pak yang mungkin memiliki peranan penting nih Pak? Apakah bisa jadi partai politik atau dari calon kontestan atau mungkin pihak-pihak terkait yang lain mungkin Pak? Nah, justru saya memahami bahwa baiknya bangsa ini kan tidak hanya ditentukan oleh kebaikan penyelenggara ya, karena penyelenggara pemilu atau pilkada ini adalah aktor teknis ya, bukan aktor kunci dari dari baik buruknya bangsa ini. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa kalau mau melihat ini siapa yang punya peran paling strategis ya, secara konstitusional yang punya tanggung jawab paling besar itu adalah partai politik kalau menurut saya. Kenapa mereka? Karena merekalah yang diberi otoritas oleh konstitusi melakukan rekrutmen politik. Loh, kalau saya mau jadi presiden, nggak mungkin saya tanpa disokong partai politik. Mau saya punya kekayaan kayak Bill Gates atau George Soros, nggak mungkin tanpa disokong oleh partai politik. Mau jadi kepala daerah, oke, boleh perseorangan, tapi yang punya tiket besar mengelola bangsa ini kan partai politik. Jadi dia harus seimbang antara tanggung gugat dengan pertanggungjawabannya gitu loh. Nah, jadi ya bukan kemudian kebetulan saya di penyelenggara pemilu, kemudian tanggung jawabnya mau saya bilang kecil gitu ya, tidak seberapa dibanding partai politik. Tapi secara konstitusional memang yang paling besar tanggung jawabnya itu adalah teman-teman partai politik. Justru dalam tulisan saya ya, karena itu menjadi juga tesis saya itu, kalau saya ibaratkan itu partai politik ini adalah yang paling saya benci dan paling saya sayang. Ya kenapa begitu, Pak? Karena
tidak mungkin kita punya satu instrumen kelembagaan di negara ini tanpa lewat partai politik. Tapi faktanya hari ini kita lihat penguatan parpol ini kan sangat lemah. Dalam artian ya kita lihat sumber awal problem itu kan dari orang-orang parpol. Nah, ini kan kita kalau mau memperbaiki bangsa ini, ya akar masalahnya dari sana, dari partai politik itu. Dari partai politik. Jadi hemat saya, kita juga secara konstitusional, saya ini punya hak konstitusi untuk menyatakan bangsa ini yang paling bertanggung jawab itu siapa, gitu. Adalah partai politik. Tapi secara kelembagaan, karena sebagai pengawas pemilu, ya kita juga punya tanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu ini secara secara maksimal, ya, tentu dengan koridor regulasi yang sudah ada, ya. Dan yang selain itu sekarang itu saya melihat hampir sama, ya. Kalau partai politik itu secara formal bernegara, tetapi secara informal bernegara ini adalah ada tokoh, ya, tokoh agama maupun tokoh masyarakat itu yang punya peran, ya. Jangan sampai kemudian dalam, ya mohon maaf, ceramah-ceramah kita itu harusnya juga mencerahkan gitu, ya. Ketika jangan sampai ya kita misalnya muslim, ya kita buat tempat ibadah ini disumbang sama caleg, terus diumumin ini mohon doa dan dukungan nah ini nggak benar gitu. Nah, jangan sampai kemudian tokoh kita sebagai tokoh agama karena itu tidak mencerahkan masyarakat, itu juga punya. Saya kira semua aktor akan memberikan SPJ dunia akhiratnya itu. Jadi pada akhirnya semua elemen, iya, Pak, ya, dari apalagi rakyat, ya, masyarakat itu ya mungkin kecil, ya, Pak, ya, tapi tetap saja mungkin bisa luput di SPJ dunianya, tapi di akhiratnya dia akan bergerak kaki tangannya itu kan. Oke. Jadi semua ini, Pak, ya, punya peran penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Nah, ini Pak, pertanyaan yang menarik juga, Pak. Jadi apa yang bisa membuat kita sebagai penyelenggara pemilu dapat membuat memilih itu menjadi menarik, Pak? Mungkin waktu ke TPS kita bisa buat acara apa gimana mungkin, Pak? Kita buat hadiah atau gimana? Kalau saya begini, ya, itu seremoni demokrasi itu ya penting, ya, sebagai bentuk entertain, ya. Tapi kalau hemat saya, bagaimana menarik simpati publik supaya mereka bergembira berpemilu, lah tentu kita sebagai penyelenggara pemilu itu, kalau saya sih sedikit pengaruhnya, ya. Nah, saya kembali lagi kepada bagaimana rekrutmen politik. Kalau calon yang disuguhkan itu adalah menarik menurut publik, orang nggak perlu akan berduyun-duyun kok hadir gitu kan. Nah, tapi kalau dia nggak menarik, mau dipaksa kayak apa, ya agak susah tuh, mau dikasih hadiah apa gitu kan. Lebih kepada alasan itu, ya. Bagaimana menarik supaya calonnya yang bagus gitu. Sehingga proses kan, kalau dalam proses rekrutmen calon itu kan harus direkrut secara demokratis katanya undang-undang itu pilkada itu kan. Tapi kita lihat, ya mohon maaf, misalnya mau seleksi calon gubernur atau calon bupati, kayak gimana prosesnya? Seperti apa proses yang dilakukan oleh partai politik? Fokus di mana keterlibatan publik untuk menilai calon yang diusung parpol itu layak atau tidak? Makanya kita sekarang masih berkutat, ini calon sudah terpilih masih kita bahas, oh ini jasanya palsu, Pak, ini bla bla bla, karena itu tadi nggak tuntas proses menyaring calon itu loh. Harusnya yang disuguhkan oleh parpol ini adalah orang yang benar-benar hampir jadi malaikat gitulah, terbaik dari yang terbaik gitu loh.
Itu yang apa harus disandingkan, disaring gitu. Karena fungsi parpol ini kan barang mati. Dia nggak hidup kecuali oleh pengurusnya. Kalau pengurusnya yang kemudian mengayak itu calon, maka insya Allah akan lahir itu calon-calon yang berkualitas. Jadi harusnya kan ketika calon kita, misal calon kita terpilih parpolnya, terus dia ada masalah pidana apa gitu, harusnya kan malu gitu. Harusnya malu karena kau yang ini biaya untuk pilkada ini sekian M. Lu ujung-ujung itu calon terpilih itu ditangkap KPK, rugi berapa saya? Harusnya kan parpol itu ada dendanya gitu loh. Ini kan kayak nggak ada apa-apa gitu, sudah buat salah senyum-senyum aja gitu kan. Loh, saya sebagai warga bangsa harus protes dong. Ini duit dari pajak saya yang saya bayar ke negara untuk biaya pilkada, biaya pilpres. Terus calon yang lahir dari proses itu nggak benar gitu loh. Jadi ada peran penting juga Pak ya dalam melihat partai politik mana yang memberikan calon yang baik gitu. Iya. Dia harus ada dia harus ada tanggungan gitu. Jangan hanya nyodorin orang. Oh ini bagus LHKPN-nya banyak gitu kan. Oh ini dokter, profesor gitu kan. Enggak, bukan itu gitu. Tapi tanggung jawabnya itu harus berkesinambungan. Tidak hanya ketika ini telah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu kan. Nah ini Pak, sebagai pertanyaan terakhir nih ya Pak ya, apa pesan-pesan yang mungkin Bapak ingin sampaikan untuk dapat mencegah golput, terutama menjelang pemilu serentak tahun 2024 ya Pak? Ya saya begini ya, tentu sebagai warga bangsa Indonesia, kita ingin bangsa ini akan menjadi bangsa yang lebih baik dan semakin besar ya. Nah salah satu cara untuk supaya bangsa ini keluar dari keterpurukannya itu adalah, kalau keyakinan saya, harus mulai dari proses politik yang benar. Maka tidak akan mungkin lahir pemimpin yang benar, bupati yang benar, kalau lahir dari pemilih yang dimobilisasi dengan uang. Jadi kalau hemat saya, himbauan saya, bukan pemimpin yang diseleksi, tapi yang diseleksi duluan itu adalah pemilih. Sehingga saya punya satu konsep, bukan pemimpin yang diseleksi, tapi pemilih. Orang pemilihlah yang harus mendaftarkan diri, karena dia tahu hak dan tanggung jawab dia, maka dia secara sukarela akan mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Sehingga tidak perlu kita organisir, ada terdaftar pilih, tapi pemilihlah yang akan datang karena kesadarannya untuk memberikan hak pilihnya dan dia mendaftarkan diri sebagai pemilih. Hingga orang yang seperti itu nggak mungkin akan bisa dibayar sama caleg, sama pengurus partai politik atau calon. Saya kira itu tuh Oke. Ya. Nah, sahabat Bawaslu, kurang lebih kita setelah 30 menit ya menemani hari-hari ngabuburit kita ini. Nah, jadi dari apa yang disampaikan Pak Hadi tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan informasi serta pengetahuan yang dapat diaplikasikan tentang bagaimana demokrasi di Indonesia ke depannya. Jadi terima kasih Pak Hadi atas waktu dan kesempatannya telah hadir. Jadi sahabat Bawaslu, terima kasih. Saya Putu dan kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.